Mantan Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Lahat dijebloskan ke penjara. Viral, pertandingan bola antar klub lokal Palembang ricuh. Berwisata di kebun buah, pengunjung bisa memetik langsung buah dari pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas Aiju Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas Aiju Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebet, Kabupaten Lahat dijebloskan ke penjara karena menggelapkan dana desa sebesar 663 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut diduga dihabiskan untuk bermain judi. Kejaksaan Negeri Lahat resmi menetapkan tersangka terhadap Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebet, Kabupaten Lahat berinisial MW dalam dugaan penyelewengan dana desa tahun 2020. Dijelaskan Kejari Lahat, Toto Rudianto, penetapan tersangka Kepala Desa Tanjung Raya setelah penyidik memeriksa sekitar 35 orang saksi dengan mengumpulkan sejumlah bukti. Hasil pemeriksaan Kasipitsus Kejari Lahat, MW mengakui perbuatannya dengan melakukan penyimpangan dana desa tahun 2020 sebesar 663 juta rupiah. Modusnya dilakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya. Tersangka MW juga mengakui perbuatannya di mana uang korupsi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya sebagai modal untuk bermain judi, hiburan ke kafe, karaoke bersama perempuan. Dilakukan, didapatkan fakta dana atau anggaran dana desa tersebut memang digunakan oleh tersangka MW untuk keperluan pribadi di judi, karaoke, dan lain sebagainya. Hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor dan kerugian negara yang ditimbulkan di dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebet tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 663 juta rupiah. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah memeriksa 131 orang saksi, akhirnya mantan Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Lahat tahun 2020 dijebloskan ke penjara. 3 tuduhan dugaan korupsi penyelewengan terhadap Kepala Inspektorat tersebut, diantaranya penyelewengan dana sosialisasi di lingkungan pemerintahan. Mantan Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Lahat YR dijebloskan ke penjara oleh pihak Kejaksaan Negeri Lahat lantaran ditemukan bukti kuat penyelewengan dana kegiatan pada Inspektorat Lahat tahun anggaran 2020. 3 penyelewengan kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi, dan kegiatan peningkatan liaison officer atau organizer. Tersangka YR merupakan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun 2020 dan juga selaku pengguna anggaran pada 3 kegiatan Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 tersebut. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 141 orang saksi serta telah mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020, bahwa tersangka YR merupakan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun 2020 dan juga selaku pengguna anggaran pada 3 kegiatan Inspektorat
Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 di atas. Perbuatan tersangka YR mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 800 juta rupiah dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Persoalan sengketa lahan warga desa Banjarsari Lahat dengan perusahaan batubara masih belum menemui titik terang. Warga meminta bantuan Menteri ATR BPN untuk dapat menyelesaikan persoalan lahan mereka yang diduga diserobot sepihak oleh perusahaan. Luasnya areal pertambangan batubara di Lahat ternyata menyimpan konflik. Salah satunya menimpa masyarakat Desa Banjar, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Menurut JS Simatupang, kuasa hukum warga yang merasa dirugikan, lahannya diduga diserobot sepihak. Pihaknya berencana akan menemui langsung Menteri ATR BPN untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut hingga 14 tahun dan menerapkan gebuk mafia tanah. Masyarakat mempunyai bukti konkret berupa SHM atas tanah mereka yang saat ini sudah digali untuk ditambang batubara. Pihaknya menduga ada oknum pejabat perusahaan dan pejabat lainnya yang sengaja melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana swasta mengeruk keuntungan? Di sini banyak indikasi yang sudah dirugikan, termasuk pendapatan negara, apalagi pendapatan pemilik hak tersebut. Saya himbau Pak Kapolri, Menteri Lingkungan Hidup, dan lebih untuk berkibar lagi Menteri Badan Pertanahan. Ya, kalau Menteri Perdagangan, dia hanya memberikan izin PT. Terdapat 119 warga yang harus kehilangan hak atas tanah mereka yang luasnya mencapai 300 hektar. Sampai saat ini pun warga belum menerima kompensasi atau ganti rugi atas operasi pertambangan yang masih terjadi hingga saat ini. Dari bulan Mei kemarin kita intens berhubungan dengan Bang JS Matupang ini supaya ada langkah yang konkret ke depannya permasalahan ini dapat terselesaikan dan terrealisasikan, masyarakat dapat menikmati atau dapat mengambil ganti untung dari lahan yang telah diserobot ataupun diduga serobot oleh PT BGG ini. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, viral pemain sepak bola terkapar usai dikeroyok pemain dan supporter di lapangan Kamboja, Palembang. Penganiayaan terjadi saat kericuan pertandingan yang menampilkan dua kesebelasan lokal dari kota Palembang. Inilah video amatir warga yang sempat viral di media sosial. Terlihat dalam video, seorang pria yang juga pemain sepak bola terkapar diduga usai menjadi korban pengeroyokan di Stadion Kamboja, Ilir Timur 1, Palembang. Berbekal video viral tersebut, Satreskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang telah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi korban bernama M. Aldino, pemain bola dari sebuah klub di kota Palembang, dan mengamankan dua orang pelaku, AP dan Jum, yang juga merupakan pemain dan supporter. Aldino merupakan korban penganiayaan dari pertandingan turnamen sepak bola dalam rangka peringatan 17 Agustus. Jadi pada saat kejadian antara pihak Sleman FC dan KRE Cup sedang berlangsung pertandingan. Pada saat berlangsung pertandingan terjadilah kerusuhan yang berdampak kepada penyerangan terhadap pemain. Kemudian korban atas nama saudara Dino dikejar oleh pemain dan supporter sampai ke tribun. Dalam insiden kericuan yang terjadi, pihak kepolisian Polsek Ilir Timur 1 Palembang telah mendapatkan 2 laporan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polrestabes Palembang menggelar razia patuh musi di kawasan Jakabaring, Palembang. Dalam razia tersebut, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dilakukan penilangan. Inilah suasana razia operasi patuh musi yang digelar di Jalan Gubernur Haji Pastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang.
Dalam razia tersebut, sebuah motor yang dikendarai pelajar yang berbonceng 3 nyaris menabrak petugas saat hendak dihentikan oleh petugas. Razia yang dipimpin Kasat Lantas Polrestabes Palembang ini dengan sasaran kelengkapan surat kendaraan. Sementara dalam razia tersebut, masih banyaknya pelanggar roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Selain roda 2, petugas juga melakukan penilangan terhadap beberapa kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Menindaklanjuti operasi Patuh Musi tahun 2024 di mana dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 2024. Sasaran ada 7 sasaran, yaitu mengantisipasi para pengemudi kendaraan yang menggunakan handphone pada saat menggunakan kendaraan, melawan arus, tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan kendaraan. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Palembang razia ketampanan anggotanya. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Ini suasana malam di rumah ini itu seperti apa? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Selamat malam Indonesia. 7 bintang dangdut berkelas terus melaju di panggung KDI. Tantangan spesial di minggu ini membawakan lagu dangdut nostalgia dari karya emas musisi dangdut Indonesia. Bahasa tubuhnya dimainkan dan kalian berdua malam hari ini menurut aku mantep tenang. Gak ada yang melenceng, suara duanya cucok banget. Semakin spesial dengan penampilan Marcel Wen dan Abi. KDI 7 besar di MNC TV. Babak 2 bintang kontes Suara Bintang. 13 calon bintang menawan dihadirkan oleh Eri Susa, tim Mansur S, Iis Dahlia melawan Tarum, tim Inul Daratista, Iyad Bustami. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, antisipasi kejadian yang tidak diinginkan dalam proses pergantian antar waktu, Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam, Kapolres Oku Selatan turun langsung menyaksikan jalannya PAW Kades. Setelah sempat mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa Kades selama 2 tahun, Panitia Pelaksana Pilkades Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam, akhirnya menggelar prosesi pergantian antar waktu Kades yang lama dengan Kades yang baru. Dalam PAW Kades Desa Sukaraja ini ada 2 calon dimasukkan dalam bursa pemilihan, yakni Muspan Hayadi dan Anita Dewi Sartika, warga Desa Sukaraja. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Kepala Kepolisian Resor Oku Selatan, AKBP Listiono Dwi Nugroho, turun langsung memantau jalannya pemilihan dan menerjunkan sekitar 65 personil anggotanya. Selain Kapolres, pemilihan disaksikan juga oleh Camat Muara II Kisam, Kapolsek, Babin Kamtipnas, unsur Dinas PMD, dan tokoh masyarakat. Kapolres Oku Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan pihaknya beserta unsur lain ikut melakukan pengamanan PAW Pilkades agar dapat berjalan lancar.
Bila situasi stabilitas yang aman dan kondusif seharusnya tetap dijaga, karena untuk kedepannya masih banyak rangkaian kegiatan pilkada, bupati, dan gubernur yang akan berlangsung. Kami ikut merayakan kegiatan pemilihan PAW di Desa Sukaraja ini. Jadi jangan kita berpikir untuk yang lain-lain, tapi kita memang disampaikan bahwa kita memang bersilaturahmi dengan masyarakat. Jadi mumpung kami ada kegiatan di sini, sekalian kita ketemu masyarakat. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan aman dan damai di Desa Sukaraja ini. Terima kasih banyak dukungan dari Pemda, dukungan dari TNI, dukungan seluruh elemen masyarakat ini. Pelaksanaan PAW berjalan kondusif dan Muspan Hayadi berhasil unggul dengan mengantongi suara sebanyak 23, sedangkan Anita Dewi Sartika hanya memperoleh 18 suara. Dari Iku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Polrestabes Palembang melakukan razia sikap ketampanan anggotanya dalam apel Senin pagi kemarin. Inilah suasana razia ketampanan yang digelar di halaman Polrestabes Palembang Senin pagi kemarin. Razia sikap tampan ini sendiri digelar setelah apel pagi yang dilakukan personil Polrestabes Palembang. Kombes Haryosuki Hartono yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Palembang, kegiatan ini sendiri dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengunjungi Mapolrestabes Palembang agar para personil terlihat rapi dan tampan saat melayani masyarakat. Dalam razia ketampanan tersebut, petugas propos merazia personil dari rambut, kumis, dan pakaian. Jika personil memiliki kumis dan rambut tidak rapi, para personil tersebut akan dilakukan pemotongan oleh petugas propos. Selain dari itu, petugas propos juga memeriksa kebersihan senjata api milik personil yang tidak bersih. Hari ini dilakukan pemeriksaan kepada anggota terkait tentang sikap tampang. Tampilan anggota dalam tugas sehari-hari, sehingga dengan sikap tampang yang dimiliki oleh anggota dapat menjawab suatu pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Inilah tampilan yang layaknya untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat sehingga menimbulkan satu tampilan yang berbeda yang lebih baik. Menurut Kapolrestabes Palembang, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung ke Mapolrestabes Palembang agar para personil terlihat rapi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, makan buah yang dibeli di pasar atau di toko buah mungkin sudah biasa. Tetapi makan buah dari hasil petik sendiri di kebunnya langsung mungkin menjadi pengalaman yang tidak biasa. Di Kabupaten Musirawas, wisata kebun jeruk tengah menjadi primadona. Pengunjung boleh makan jeruk sepuasnya. Dan jika ingin membawa pulang, hanya cukup membayar Rp10.000 per 1 kilogramnya. Jeruk yang dipanen sendiri. Beginilah keseruan panen buah jeruk di Jambu Rejo, Kabupaten Musirawas di lahan seluas 1 hektar. Pengunjung bisa langsung menikmati sensasi panen jeruk dengan memetik langsung dari pohonnya. Dibekali kantong asoy oleh pemilik kebun, pengunjung boleh memetik dan menikmati jeruk langsung di kebun sepuasnya. Sensasi makan jeruk jenis siam madu menjadi pesona tersendiri bagi destinasi wisata kebun jeruk di tempat ini. Jangan khawatir soal harga tiket, karena saat ini pemilik menggratiskan biaya masuk bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana kebun. Sedangkan jika ingin membawa oleh-oleh jeruk hasil memetik sendiri, pengelola hanya mengenakan Rp10.000 untuk setiap 1 kilogram jeruk. Para pengunjung sangat menikmati panen jeruk sembari bertamasya bersama keluarga pada akhir pekan di tengah-tengah hamparan kebun jeruk. Kami lagi tamasya ini mas di kebun jeruk ini mas, karena lagi viral booming mas sebulan kebelakangan ini mas. Oh ini tamasya ini kan kita enaknya itu mas bisa ngajak keluarga ya kan, teman-teman dengan istilahnya itu harga jeruk yang istilahnya itu bisa kita jangkau dan kita bisa sepuasnya ini mas makan di kebun jeruk ini mas. Petani mengaku semenjak viral dan pengunjung yang membludak, ia meraup omset penjualan hingga Rp7 juta per hari pada akhir pekan. Sekitar seminggu inilah mulai viral di media sosial itu. Ya sampai saat ini terus banyak sekali pengunjung.
hari, Pak. Kalau awal-awal itu mungkin hanya sekitar 20 orang sampai 30. Terus kalau hari-hari libur itulah banyak sekali pengunjung, nyampe ratusan. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.